Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya ya, dimudahkan dalam menuntut ilmu ya. Baik, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share-nya jika dirasa video ini bermanfaat teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi Corinth Cartesius ya untuk kelas 8 semester 1. Nah, pada video-video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang beberapa ketentuan dalam Corinth Cartesius ya. Di antaranya ada materi yang sudah kita bahas adalah ada seperti titik berat ya. Kemudian juga ada setelah titik berat juga ada Corinth Cartesius ya, letaknya seperti apa, cara membacanya seperti apa, ada apa yang dimaksud absis ya, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas yaitu sistem koordinat polar atau kutub. Baik teman-teman, langsung saja mohon untuk diperhatikan dengan seksama. Saya akan jelaskan di sini ya, itu sistem koordinat polar atau kutub. Pengertian koordinat polar atau kutub, misalnya di sini adalah jika jarak OP mana garis OP. Nah, ini garis ya dibacanya. Jadi jika jarak O sama P, jadi menjadi garis dia. O ke P itu dinyatakan R. Nah, ya dinyatakan R. Nah, di sini ya. Sedangkan sudut XOP itu dibaca alfa di sini ya, dibaca alfa. Maka secara umum koordinat polar atau koordinat kutub P yang ini ya teman-teman ya, dapat dinyatakan dalam bentuk R, A ya. Jadi koordinat kutubnya itu P dapat dinyatakan dalam bentuk R, A. Jadi koordinat polar P ini adalah R, A. Nah, koordinat kutub P di sini saya baca koordinat kutub P R, A itu R adalah jarak dari titik pusat O ke P ya. Alfa adalah sudut antara OP. Nah, ini sudut antara OP dengan dan OX. Jadi sudut yang terbentuk antara OP dan OX itu disebut sudut alfa di sini teman-teman ya. Nah, besar sudut alfa itu dihitung mulai dari sumbu OX. Di sini OX positif berputar berlawanan arah. Jadi dihitung dari sini. Dia lurus OX berlawanan arah, berarti sini ya, berlawanan arah jarum jam. Jadi pusatnya ke sini sudutnya. Nah, seperti ini. Dihitung dari sumbu OX positif ya. Jadi positif ya, harus positif berputar berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam. Kalau putaran jarum jam ke sini kan, ke kanan. Kalau ini ke kiri. Nah, demikian teman-teman ya. Jadi besar sudut alfa itu dihitung mulai dari sumbu OX positif berputar berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam. Nah, pada koordinat polar atau kutub dengan titik pusat O ya, di sini pusat O, posisi titik objek ya, posisi titik objek P di sini ya dinyatakan dengan R, A. Jadi nanti objeknya misalnya di sini ya, pusatnya O, ini titiknya di sini, maka objeknya ini dibaca dengan R, A. R itu adalah panjangnya ini ya, panjang dari titik O ke P. Nah, sedangkan alfanya itu adalah sudut, di mana R adalah jarak OP dan alfa adalah sudut antara OP dengan sumbu OX ya. Nah, ini hanya istilah saja teman-teman ya. Jadi bisa aja misalnya di sini sudut O, di sini bisa misalnya A, di sini B bisa. Jadi seperti itu. Dengan sumbu OX positif, sudah OX itu positif, besar sudut alfa itu dihitung mulai dari sumbu X positif berputar berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam. Jadi ini kesimpulannya, sistem koordinat polar. Nah, di sini udah ada hubungannya teman-teman ya. Itu hubungan koordinat Cartesius dan koordinat polar. Nah, perhatikan, untuk mengubah koordinat Cartesius x, y menjadi koordinat polar dapat dilakukan dengan langkah berikut. Perhatikan ya. Jadi teman-teman ya, sebelumnya ini akan berkaitan dengan nantinya hukum Pythagoras ya. Nah, kenapa? Karena nanti akan menentukan panjang ini, panjang R. Panjang R ini kita dapat, jadi menentukan jarak O ke P. Jadi O ke P itu adalah R kuadrat
Nah, di sini R kuadrat, anggap ini sumbu X, ini sumbu Y ke atas ya. Nah, ini sumbu Y, ini kan sumbu X. Maka R itu adalah akar dari X kuadrat yang ini. Jadi R kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Maka R itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, teman-teman seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ini di sini dua masa di sini dua akar dua, demikian ya. Maka jadi jarak R itu sama dengan, atau OP ya, sama dengan akar dari X kuadrat, panjang X dari sini ke sini ya, nantinya kan X, Y kan titiknya di sini ya, maka Y nya itu adalah garis ke atas ya. Nah, seperti itu untuk menentukan jarak OP. Nah, bagaimana kita menentukan besar sudut XOP? Nah, teman-teman semua ya, yang akan kita bahas adalah di sini adalah sudut-sudut istimewa saja ya. Jadi tidak terlepas dari sudut-sudut ini, yaitu antara itu besar sudutnya 45 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat ya. Bagaimana dengan konsekuensinya kita bisa menentukan sudut-sudut ini? Perhatikan. Yang pertama lihat. Jadi kalau besarnya sudut O itu adalah 45 derajat, jadi X-nya itu adalah A, Y-nya itu adalah A. Maka maksudnya seperti ini. Kalau misalnya kan R-nya itu sama dengan A akar 2 pasti ya, di sini ketentuannya. Maka di sini misalnya 2, di sini 2. Maka di sini 2 akar 2, maka sudutnya adalah 45 derajat. Ya. Nanti ada contohnya teman-teman. Nah, bagaimana dengan besar sudut O kalau 30 derajat? Kalau 30 derajat ya, perhatikan. Maka yang di depan 30 derajat itu adalah, yang di depan sudut 30 derajat itu adalah A ya. Yang di depannya 30 derajat itu adalah A. Sedangkan garis miringnya, yang garis miringnya itu adalah 2A. Jadi misalnya di sini adalah 2, di sini berarti adalah 2 kali 2 ya, A-nya itu 2, berarti 4, maka di sini 2 akar 3, maka sudutnya adalah 30 derajat. Ya. Kemudian kalau 60 derajat gimana? Jadi kita tidak terlepas untuk pembahasan kita itu adalah sudutnya antara 45, 30 dan 60. Karena ini adalah sudut-sudut istimewa sebutnya. Nah, bagaimana dengan sudut 60 derajat? Kalau sudut 60 derajat itu adalah jika misalnya di sininya adalah, di depannya itu adalah A akar 3. Maka di sini adalah 2A, di sini adalah A. Jadi di bawahnya itu A, di depannya itu A akar 3. Jadi besarnya kan 60 derajat ya. Jadi sini X-nya A ya, Y-nya itu A akar 3. A-nya di sini adalah satu bilangan ya, satu variabel. Dan R-nya itu adalah 2A ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, seperti ini teman-teman. Tentukan koordinat polar kutub untuk titik P dan Q pada gambar berikut. Nah, perhatikan. Di sini kan 38 ya derajat ya. Nah, kalau ini cara menentukan polar kutub ya. Kalau tadi kita kan berbicara menentukan besar sudut ya. Besar sudut itu tidak terlepas, yang saya bilang itu tidak terlepas dari 30, 45 sama 60. Itu ketentuannya karena itu adalah sudut-sudut istimewa. Nah, contoh yang ini adalah tentukan koordinat polar kutub untuk titik P. Nah, titik P di sini dan Q pada gambar berikut. Gimana ini teman-teman? Nah, berarti di sini kan panjangnya 7 ya, maka dibacanya kan R, alfa. Nah, jadi koordinat polar kutub titik P adalah R, alfa. R-nya adalah ini 7 ya. Sedangkan alfanya adalah 38 derajat. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Titik P adalah R, A. Jadi 7,38 derajat. Bacanya seperti itu. Nah, sekarang yang B. Yang B itu kan seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, yang B itu adalah berapa? Nah, di sini garis miringnya 6, sedangkan dihitung dari mana sudutnya? Dari sudut yang positif, dari sini set ke sini. Maka di sini Pak, ini kan garis lurus. Kalau garis lurus itu sudutnya ada 180 derajat. Maka jarak OQ ya, OQ di sini ya adalah 6, maka R sama dengan 6. OQ itu sama dengan R ya. Nah, besar sudut XOQ berarti XOQ ya. Dari sini, dari sudut dari X positif ketentuannya. Tidak bisa yang ini, jangan yang 47 derajat yang diambil. Maka XOQ itu adalah 180 derajat dikurangi 47 derajat sama dengan 133 derajat. Jadi koordinat polar kutub titik Q adalah R, sudut XOQ. Jadi 6,133
derajat. Ya itu salah satu uh, contoh untuk menentukan titik koordinat polar kutub ya, yang sudah diketahui sudut dan R-nya. Nah, sekarang seperti ini. Tentukan koordinat polar untuk titik P dan Q dengan koordinat kartesius berikut. Jadi kita ngerubah koordinat kartesius ke koordinat polar ya. Oh, koordinat kartesiusnya 8,83. Jadi ini X, Y ini ya. Berarti X-nya berapa? X-nya 8 dan Y-nya 8,3. Kita lihat di sini. X-nya 8, Y-nya 8,3. Maka sudutnya ini pasti 60 derajat. Nah, untuk menentukan R ini kita gampang ya tadi. R itu sama dengan 2A sebenarnya. Jadi langsung saja, tidak usah dihitung seperti ini juga bisa, ya. Atau mau dihitung juga kan sama hasilnya, teman-teman. Kita menggunakan ketika X-nya di sini 8. Nah, perhatikan. Perhatikan yang ini ya. Nah, kita pakai yang ini. X-nya 8 di sini atau A-nya 8. Berarti di sini 8 akar 3 kan di depannya. Y ya. Maka di sini adalah pasti 16 karena di sini A, di sini 2A. Berarti 2 dikali 8 sama dengan 16 ya, R-nya. Nah, ini ya. Jadi koordinat P itu sama dengan, kita langsung aja di sini. Oh, alfanya di depannya ada akar 3 nih, ya. Otomatis di sininya adalah 30 derajat ya. Nah, koordinat titik P-nya adalah 8 akar 3, maka di sini X-nya 8. Jadi koordinat polar titik P adalah 16,60 derajat. Itu 16-nya R, derajatnya adalah 60 ya. Oke, demikian ya teman-teman ya. Udah insyaallah. Nah, yang B gimana? Contoh yang B di sini negatif 6,6. Kita lihat dulu di sini ya. Negatif 6,6. Nah, ketika ada negatif ya, maka X, negatif X-nya negatif 6 ya, betul ya. X-nya negatif 6 dan Y-nya adalah 6. Maka besar sudut alfa ya, saya ini kan ini alfa nih. Nah, ini adalah ini alfa, ini theta ya. Besar sudut theta adalah 45 derajat. Karena jika X sama dengan Y sama dengan A, maka sudut kan X sama dengan Y itu sama ya, artinya 6 satuan ya, 6 satuan. Ini kan jaraknya 6, atau ini ke sini kan negatif posisinya, X-nya negatif 6 dan Y-nya 6. Nah, maka kita pakai rumus yang tadi, pakai ketentuan yang ini ya. Nah, sebentar saya akan balik lagi ke sini. Kita akan pakai ketentuan yang ini, yang awal ya. Kalau seperti ini tidak usah kita perhatikan mana yang negatif mana yang positif ya. Artinya di situ negatif 6 berarti jaraknya 6 ke kiri seperti itu ya. Kalau positif 6 ke kanan. Nah, kita lanjut ke soal tadi, ke soal 2 tadi yang bagian B. Yang ini, maka besar sudut alfa itu sama dengan 180 derajat ya. Karena ini kan kita ketahui ini adalah besarnya adalah 45 kan. 45 karena di sini adalah sama, maka sudutnya adalah 135 derajat dari alfa ini. Jadi kan harus harus positif ya. Harus dari titik positif. Mudah teman-teman ya. Karena kita bermain, saya udah bilang kita bermain dengan sudut istimewa, yaitu sebenarnya 135 juga sudut istimewa ya, tapi itu ada di kuadran kedua tentunya. Nah, 45, 30 dan 60. Jadi kita bermain dengan itu. Nanti untuk menentukan 135 kita mainkan dengan garis lurus ini. Oke, jadi ini adalah sudut alfanya, tetanya itu adalah 45, maka sudut alfa itu sama dengan 180 derajat kurangi 45 derajat sama dengan 135 derajat. Nah, untuk menentukan 6 sama ini, ketika ini 6, maka di sini 6 akar 2 langsung saja ya. Nah, seperti ini. Atau kalau mau di runutannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat, maka di sini negatif 6, X-nya, Y-nya 6 dikuadratkan 36 akar dari 72 adalah 36 dikali akar 2. Jadi akar 36 adalah 6, akar 2 tidak bisa, maka akar 2 disederhanakan jadi akar 2. Nah, jadi koordinat polar titik Q adalah 6 akar 2, 135 derajat. Baik teman-teman, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat tentang koordinat
polar ya, koordinat polar ya, bukan koordinat kutub. Mudah-mudahan bermanfaat, yaitu diantaranya adalah tadi cara membaca koordinat polar dan mengubah koordinat kartesius ke dalam koordinat polar itu seperti apa. Mudah-mudahan nanti jika tidak ada kebingungan teman-teman bisa review lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.